Sosok relawan yang satu ini sangat aktif di kegiatan Seci. Ia juga dianggap sebagai sosok ibu bagi para kaum muda di Seci. Siapakah dia dan bagaimana kisahnya? Ikuti perjalanan saya. Selamat siang Ibu. Siang. Ini lagi melakukan aktivitas apa nih kalau boleh tahu? Kita lagi daur ulang. Oh, daur ulang. Aku mau ikut gabung di sini, boleh nggak? Boleh. Ya. Eh, Oh, pakai ini apa namanya? Sarung tangan dulu ya. ininya pakai ini. Sama teman-teman dari ini, Dari cacing ini. dari Cici. Hari ini saya ikut bergabung dalam kegiatan memilah sampah yang dilakukan oleh salah satu sahabat baru saya, Brigita. Ia adalah relawan Yayasan Seci Bandung. Memilah sampah menjadi kegiatan yang rutin dijalankan oleh Brigita dan teman muda-mudi dari Seci, atau biasa dikenal dengan Seci. Ini langsung aja. Apa yang Jadi ya ini dibuang. Nanti pas botolnya dipisahin, terus yang plastik ini juga dipisahin. Oke. Semuanya dikumpulkan ya? Kalau kegiatan pelestarian lingkungan sendiri, daur ulang seperti ini, udah sering dilakukan? Sering sih, cuman minggunya biasanya nggak setiap minggu, kita sebulan sekali kali ya. Sebulan sekali. Cuma sama teman-teman dari Kucing ya? Ya, kadang relawan yang sepuh-sepuhnya juga, yang relawan yang tuanya juga ada yang ikut. Kebetulan kali ini mereka nggak pada datang. Nah, biasanya kalau botol-botolnya dapetnya dari mana aja sih? Kalau mereka kan dari teman-teman, karena mereka kan biasa kos ya, Oh, teman-teman kos gitu. oke. Tapi ada juga yang sudah tahu, sengaja mereka langsung masuk sini. Kumpulin di sini? Kedekatan Brigita dengan muda-mudi Seci membuatnya dianggap sebagai mama. Karena ia selalu mendukung setiap kegiatan yang mereka lakukan, memberi perhatian dan pendapat. Iya, panggilan dari kami sendiri. Ya, yang sering mau support kami dari belakang gitu. Kalau kami pengen ngadain ini, ayo buat, ayo didukung. Waktu itu awal-awal sih waktu berabuku gugup kan. Jadi kita mah ya udah cobain aja ya udah nggak apa-apa, salah juga nggak apa-apa. Ntar waktu sharing diperbaiki lagi gitu sih. Sebenarnya awalnya tuh memang saya juga awalnya nggak deket sama cacing. Atas permintaan dari Wike, jadi mami cacing ya katanya gitu, untuk koordinasi oke aja. Terus karena memang sebelum itu kan juga udah aktif di bedah buku dan mereka semua anak-anak mahasiswa gitu. Ya itu dari situ sih awalnya. Jadi akhirnya oke deh saya koordinator mereka, jadi akhirnya deket juga sih sama mereka. Jalinan jodoh Brigita dengan Seci terjalin di tahun 2010 saat diajak oleh kerabatnya. Berawal dengan sekedar ikut beberapa kegiatan Seci, tanpa disadari telah membawanya untuk terus terlibat di Seci. Awalnya itu diajakin sama II saya yang udah dulu ikutan Seci. Saya baru ditinggal sama suami. Terus dia bilang daripada nggak ada kerjaan, udah mending ikut yuk, katanya ikut kegiatan sosial. Dia bilang ikut aja dulu, jadi dia tidak membebankan apa-apa gitu, ikutan aja. Gitu. Pertama juga cuman ya sekedar hayulah ikut meluang ngisi waktu kosong gitu supaya nggak ngelamun terus gitu, nggak ini. Saya pertama kali tergugah itu waktu ikut baksos pengobatan di Dustira. Itu saya memang cuma ngeliatin aja sih karena belum tahu mesti ngerjain apa. Itu awal-awal ikut itu melihat pelayanan Seci kepada pasien kok beda seperti apa yang pernah saya lihat misalnya di kegiatan lain gitu. Beda, pendekatannya tuh beda banget gitu. Kok kerasa banget gitu. Di situ baru merasa timbul ada empati untuk berbagi seperti itu. Ya, habis ini ada kegiatan lagi ya Bu?
Iya, mau kunjungan kasih Kunjungan kasih kemana? ke daerah Pungkur. Daerah Pungkur. Biasanya begitu habis daur ulang ada kunjungan kasih atau Enggak juga sih. tergantung Pas kebetulan. terjadwal aja? Teman-teman juga ada yang ikut semua Ada dari Edi sama Ica. sama Ica. Berarti ntar aku ikut lagi ya kunjungan kasihnya. Boleh. Itu ngeganggu ya? Enggak. Ada ya lagi apa Michael? Ada. Ke dalam. Ya. Ya. Michael. Wih. Udah gemuk Udah. Michael. Halo. Enggak ini. Masih kenal nggak sama Ii? Itu. Yang ini. Masih kenal nggak? Suka sama Oma kesini. Mama. Lupa ya. Kunjungan kasih menjadi agenda bagi Brigita dan teman-teman secing. Kali ini kami akan bersama berkunjung ke salah satu penerima bantuan seci. Nggak usah. Mau? Kami menyambangi kediaman keluarga Kurniawan. Ia memiliki 2 orang anak. Anak pertamanya menderita pemphigus atau penyakit kulit yang gatal dan membentuk lepuhan di sekujur tubuh. Biaya berobat Michael yang mahal, ditambah lagi penghasilan Kurniawan yang tak seberapa, membuat mereka mengajukan bantuan ke Yayasan Seci melalui kerabatnya. Ingat? Waktu itu kunjungan ke sini juga. Oma Seneng ya? nggak? Seneng nggak? Seneng didatengin? Nah, Sehari-hari, Michael menghabiskan waktunya di dalam rumah saja. Lagi itu dikasih apa? Bocah 9 tahun ini hanya bisa pasrah dengan kondisinya. Apel. buah apel. Enak gak? Dede mau baca? Baca ini dari hiasan yang sekarang buletinnya. Itu udah pindah. Belum sih, masih di dagu. Oh, sudah. Sehari-hari, Brigita bekerja menjalankan bisnis keluarga. Wanita 43 tahun ini termasuk sangat dekat dengan karyawannya. Di tempatnya bekerja, Brigita juga membawa kebiasaannya di Seci. Ia menerapkan pemilahan sampah di kantornya Ya, agar bisa didaur ulang. iya mau. Awalnya sih karena kan di sini banyak kegiatan ya, saya kasih tahu itu kalau apa aquacup atau botol gitu jangan dibuang, saya bilang, karena kita nanti ada daur ulang kan dari Ceci gitu kan. Dikumpulin, jadi mereka ngumpulin, jadi saya awalnya sih semua mereka satuin, akhirnya saya pisahin juga kan, pisahin sendiri. Terus di airnya dibuang, jangan dipisahin, saya bilang jangan satuin sama yang kotor gitu kan. Kalau udah kotor gini juga mau dibersihin juga kalian juga bau sendiri, saya bilang gitu kan. Jadi akhirnya mereka juga sadar sih, akhirnya mereka pisahin juga, yang bisa didaur ulang mereka pisahkan. Salah satu hobi Brigita adalah membaca. Waktu luangnya ia isi dengan membaca buku. Salah satu buku favoritnya adalah buku Master Cheng Yen yang membuka pandangannya terhadap hidup, terutama dalam hal menerima kritik dan saran. Kalau dulu kan pikiran itu terutama dari buku 20 kesulitan tuh yang kita bahas sampai habis, itu dari situ memang tentang kehidupan kita sehari-hari itu, supaya nggak cepat marah atau gimana. Nah itu bener juga sih, kalau melihat kita marah sebenarnya yang rugi kita sendiri gitu kan. Nah terus selain itu juga seperti bisa membuka pandangan untuk menerima kritikan, masukan dari orang. Kalau dulu pokoknya gimana saya lah, pokoknya gitu, kekeh gitu orangnya tuh. Kalau kritikan sih banyak, cuman mungkin cara ngomong gitu kan. Jadi oh iya ya harusnya nggak seperti ini gitu ya ngomongnya. Maksudnya lebih bisa gimana ya, melembutkan lah gitu. Kalau dulu keras gimana ya, kalau sekarang bisa lebih lembut, lebih menjaga gitu. Menjalani hidup yang positif, Brigita mendapat banyak hikmah dengan mengabdikan sebagian waktunya sebagai relawan. Tak hanya itu, kebahagiaan pun didapat sebagai imbalan. Dulu kalau misalnya ada kegiatan, mau jadi bagian apa itu kan harus disuruh. Kalau sekarang itu lebih, kamu di bagian ini ya oke aja gitu. Jadi lebih berani untuk ambil tanggung jawab sih. Karena dari setiap
kegiatan yang dilakukan itu pasti dapat pembelajaran gitu. Mau baik atau jelek, itu ada sesuatu yang nanti kita bisa lakukan lebih baik. Menjalani kehidupan dengan pikiran penuh sukacita. Inilah pelajaran yang saya dapat dari Brigita. Turut serta dalam kegiatan positif menjadi berkah yang mendatangkan kebahagiaan. Tak hanya untuk sesama, namun juga untuk diri sendiri. Setelah ikut dengan kegiatan Ceci, pelan-pelan itu rasa di hati itu juga mulai timbul gitu. Jadi kalau nggak cuma sekedar ikutan pas jadi relawan aja baru berbaik hati, tapi juga benar-benar sungguh keluar dari hati kita sendiri. Walaupun saya belum bisa sumbang banyak ya untuk kegiatan Ceci, tapi merasakan memang setiap kegiatan yang dilakukan itu ada manfaatnya gitu kan, buat diri saya sendiri gitu. Kalau bisa kumpul bareng-bareng mereka juga kegiatan apa, terutama dengan anak-anak Ceci gitu kan, lebih happy sih.